Masyaallah hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian, hafizahumullah taala wa ra'akum jami'an. Alhamdulillah hari ini kita memasuki daripada hari yang ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuhnya. Dan juga tak lupa taufik dan hidayah selalu kita mohonkan, selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap dan memang harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan puasa yang kita kerjakan kita isi dengan nilai-nilai ibadah dan amal soleh yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya berhak bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kualitas daripada ibadah seorang hamba itu tergantung sejauh mana dirinya memahami daripada ibadah yang sedang ia kerjakan. Di Bapak Ibu sekalian, kualitas daripada ibadah seorang hamba yang ia kerjakan itu tergantung dari kadar pemahaman dirinya terhadap ibadah yang sedang ia kerjakan. Maka semakin luar biasa pemahaman ibadah yang ia kerjakan, maka insya Allah Subhanahu wa taala kualitas ibadah dalam artian nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun luar biasa. Akan tapi jika sebaliknya, itulah yang terjadi sebaliknya. Dikarenakan tidak ketahuannya, mungkin pemahamannya daripada ibadah yang ia kerjakan, ibadah yang ia kerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau hanya sekedar menunaikan kewajiban. Yang khawatir ketika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta memohon kepada Allah akan ganjaran pahala yang kita kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata. Kenapa? Engkau menunaikan ya hanya sebatas penunaian, tetapi engkau tidak paham dengan tata cara bagaimana untuk menunaikan hal tersebut. Dalam ibadah puasa itu terjadi ya, yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Anil mufattirat min tulu'il fajar ila ghurub syams. Segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kita menahan diri kita untuk melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajar, dari takbir fajar berkumandang adzan salat subuh ila ghurub syams, sampai terbenam matahari atau berkumandang adzan salat maghrib. Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kita ketahui bersama, mungkin sebelum-sebelumnya ada di antara guru-guru kita yang menyampaikan pelajarannya, materinya, bahwasannya yang membatalkan puasa itu ada berapa ibu-ibu? Ada ibu di belakang? Ada. Lagi jangan mentang-mentang takbir yang ditutup, ibu-ibu yang tidur kalau sudah balik di rumah kan. Ada berapa ibu-ibu yang membatalkan puasa? Ada berapa? Banyak, betul banyak. Ya. Kalau dari banyaknya yang membatalkan puasa itu, nah kita klasifikasikan dia ada dua bagian. Yang membatalkan puasa itu ada dua bagian. Yang pertama yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Yang pertama puasa dan pahala puasa. Yang kedua hanya sebatas membatalkan pahala puasa. Lemah yang mana lagi? Lemah yang mana ibu? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama tadi puasanya batal, pahalanya juga plus pahala batal. Yang kedua puasanya batal, tapi pahalanya beda kata. Kira-kira nama yang mana? Ya udah lemah yang mana? Jangan dipilih. Kita kemarin atau minggu kemarin hanya sama jemaah lemah yang mana ibu? Lemah yang nomor 2 Ustaz. Ya ada lemah ya? Ada lemah yang pertama, ada lemah
berpuasa itu jelas. Ya, di siang hari antara terbit fajar sampai terbit matahari kita makan, kita minum, yang itu kita lakukan dengan jawab sadar, sengaja. Tapi kalau tidak sengaja lupa makan minum nggak jadi masalah. Rezeki nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada dia. Tapi kalau tidak tahu niat, lupa niat, yang cecak lupa. Dalam ceritanya, kita memang lupa ya, tidak tahu sama sekali. Ketika diingat kan, puasa, sudah tahu. Yang cecak tidak tahu. Nah, ketika seorang makan, minum dalam keadaan tidak sadar lupa, maksudnya itu merupakan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mahbub. Pada waktu itu dia dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal kita pada waktu di siang hari yang saudara kita makan minum, padahal kita tahu dari subuh sampai kita setelah berjamaah ada musola, ada majelis, apa yang dia makan. Nah, mau puasa kita. Ya, kita tahu. Karena kita tahu dia puasa karena subuh tadi, ya, sholat berjamaah di masjid, ada majelis taklim. Ketika siang hari dia makan, kayak mana lah? Hukum kita yang ingin makan siang hari di bulan Ramadan, wajib ditegur atau diamlah? Tegur atau biarlah? Ya, sampailah dia kenyang dulu, oke? Oh, tegur. Jangan pas makan pedas-pedas dengan makan aku. Kalau minum kita tegur, jangan. Nah, kalau menurut hukum disebut dengan kisah kita fikih, hukum menegurnya itu jingok keadaan yang bersangkutan, keadaan dirinya. Kalau yang bersangkutan itu misalnya sholat berjamaah jarang hadir, jarang kita nyingok dia sholat, apalagi hadir majlis taklim jarang. Nah, ketika siang hari kita nyingok dia puasa, pada waktu di saat itu dia puasa, wajib ditegur, wajib hukum. Nah, nurut dan tidak jadi masalah. Wajib kita tahu bulan puasa. Itu kalau keadaan kondisi seseorang itu demikian sebagaimana kita sampaikan di awal tadi. Tapi kalau keadaan dirinya masya Allah, sholat berjamaah rajin, pernah tinggal majelis taklim, muamalah sehari ini di masyarakat bagus. Ketika kita dia makan di siang hari, sunnah untuk ditegur. Ditegur tafadhol, ditegur itu tidak jadi masalah. Kalau kita tahu tadi ya sudah, itu rezeki buat dia sudah biasa. Dia sudah selesai, dia makan akhirnya mau tegur, puasa, nah baru. Dia minum dulu jangan lupa. Itu disebutkan dari para ulama tentang hukum menegur seseorang yang makan di siang hari. Nah, kita balik ke pembahasan kita tadi. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua, puasa dan pahala puasa dengan membatalkan pahalanya. Kalau contoh yang pertama tadi makan minum di siang Ramadan dalam keadaan sadar, maka gugurlah puasanya dan pahala puasanya. Berkewajiban dia menggodok. Ya, berkewajiban untuk mengkodok. Yang mengkodok ini jemaah sekalian, kalau seseorang itu membatalkan puasanya tanpa uzur. Seseorang membatalkan puasanya tanpa uzur. Dia membatalkan itu satu hukumnya haram. Ya, ini hukum seseorang yang membatalkan puasa tanpa uzur. Lain halnya kalau dia batalkan puasa ada uzur sakit misalnya atau lain sebagainya. Ini tanpa uzur dibatalkan. Satu, membatalkan itu hukumnya haram. Yang kedua, makan minum yaitu pun hukumnya haram. Makan minum di jam 12 kali yang tak makan lagi jam 2 makan lagi itu sampai kumandang maghrib itu makan dia berkali-kali di siang Ramadan itu haram, dosa. Dalam artian seorang yang tidak puasa tanpa uzur itu wajib menahan. Dalam artian dia harus memposisikan dirinya seperti seseorang yang sedang berpuasa. Itu kalau memang tidak puasa tanpa uzur. Dan ketiga, kewajiban dia mengkodoknya sesegera mungkin. Ya, tidak boleh ditakhir-takhir kaki belah. Syawal lewat, Dzulqa'dah kaki belah, Dzulhijjah lewat lagi, Muharram sampai terus dosa itu. Seseorang yang tidak puasa tanpa uzur, hukumnya sama seseorang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Wajib dikodok sesegera mungkin. Semakin hari dia undur, semakin berdosa. Nah, yang halnya kalau dia ada puasa ada sholat karena sebab uzur yang ada pada dirinya, tetap berkewajiban mengkodok, tapi mengkodoknya boleh ditakhir, boleh diundur. Syawal tidak sempat di Dzulqa'dah, tidak sempat di Dzulhijjah. Alhasil kalau untuk berkaitan dengan puasa, ya khusus ibu-ibu, jangan sampai tiba Ramadan tahun selanjutnya masih ada utang Ramadan tahun sebelumnya. Jangan, hati-hati. Kalau kita
puasanya. Sebulan itu 1 minggu tidak puasa. Jangan sampai ibu-ibu sekalian tiba puasa 14, 42 masih ada utang untuk puasa 14, 41. Jangan. Ya. Ketika seseorang yang mempunyai demikian, masuk Ramadan Selasa kemarin, masih 2 hari lagi kalau puasa tahun kemarin. Kalau sepanjang tahun itu tidak ganti udur, dalam artian bisa dia mengkodok, tetapi dia yang tidak mengkodok berdosa. Lain halnya, kalau sepanjang tahun itu misalnya dia sakit terus, tapi jangan setahun-tahun sakit. Mungkin kalau sudah syiban, sudah tua kan mungkin. Ini ganti udur saya walafiat dan juga musafir. Musafir itu kan tidak wajib buat puasa kalau dia memenuhi kriteria syarat tertentu yang sudah ada dalam ketentuan kitab-kitab fikih. Dalam artian dia ada waktu kesempatan bisa untuk membuat puasanya. Alhasil masuk Ramadan 14-42 masih ada sisa, masih ada utang. Untuk Ramadan tahun kemarin yang pertama berdosa. Yang kedua tetap wajib membuat. Bukan berarti sudah lewat kalau dia itu. Ya tinggal Ramadan 14-42 tidak, tetap wajib dibuat. Yang 2 hari itu. Ya, tetap wajib juga dibuat. Yang ketiga plus fidyah. Tambah. Dia diskon. Dendam bukan diskon. Siapa mengurangi dendam? Dia dendam. Berapa hari masih ada sisa utang yang tidak dia bayar pokoknya tadi, tambah fidyah. Fidyah dalam artian berapa? Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu kalau 1 sok yang wajib kita keluarkan zakatnya 4 mud. 4 mud itu kurang lebih 2,7,5, kita berarti 2,8. Jadi jemaah sekalian, untuk istilahnya nyaman, untuk maknina hati kita ketika kita keluarkan zakat kita itu jangan kurang 2,7,5 atau 2,8. Ini yang paling sepakat para ulama. Kalau yang 2,5 masih ada yang tidak cukup. Memang MUI mengatakan 2,5, tetapi tidak sedikit banyak para ulama fikih mengatakan 2,5 itu tidak cukup. Yang pasti cukup 2,75 atau 2,8. 4 mud 1 sok. 4 mud 1 sok. Nah, fidyah itu dikeluarkan 1 mud. Kalau 4 mud tadi 2,8 berarti 1 mud. 2,8 bagi 4 7 on. 7 on. Berarti kalau 2 hari berarti 7 kali 2 14 on, sekilo 4 on. Beras yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Makan setempat. Kalau kita mulai memakan apa? Makan beras, maksudnya beras yang diberikan kepada fakir miskin, makanan pokok daerah tempat. Jadi wajib tetap menggodok puasa yang tahun kemarin ditambah fidyah. Ditambah fidyah ini ketentuan kalau dia tidak punya utur sehingga tiba tahun kemarin, tahun selanjutnya masih ada utang untuk menggodok tahun kemarin. Lain halnya kalau baru utur tidak jadi masalah. Jadi seseorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja makan minum, maka puasanya batal, wajib digodok dan pahalanya juga demikian. Nah, yang kedua ada lagi cuma pahala juga. Ya, puasanya batal. Dalam arti tidak praktik kewajiban untuk menggodok, tapi pahalanya tidak praktik. Itulah kata Nabi SAW dalam hadis beliau, "Kam min sha'im laysa lahu min shiyami illa al-jub' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa, tetapi yang dia dapat dari puasanya hanya sekedar nahan lapar, nahan haus. Untuk pahala tak sedikit pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami, inilah masyaallah hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, hakikat dari puasa itu. Yang nomor 2 ini kita upayakan. Jangan sampai kita puasa tetapi tidak dapat pahala puasa. Jangan sampai. Ya, inilah pada hakikatnya itu sebenarnya puasa yang istimewa. Kalau kita puasa yang cuma sekedar di bagian yang pertama tadi, tidak ada makan, tidak ada minum, mulai dari fajar sampai terbenam matahari, cuma demikian, tidak ada makan, tidak minum itu deh. Dalam artian yang diharamkan masih tetap dia lakukan, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap ketika puasa masih juga dilakukan. Alhasil puasanya nahan lapar, nahan tidak ada makan, tidak ada minum, tapi fajar sampai terbenam matahari. Maaf kalau puasa model kayak itu, ya hewan tidak bisa melakukannya. Kita punya burung di rumah, kita punya kucing, burung
itu puasa kita itu nilainya, ya hewan bisa melakukannya. Maka lebih kuat dari kita. Berhari-hari tidak makan kuat. Itu tidak sanggup. Kalau cuma sekedar demikian, tinggal kita tidak nyaman puasa kita seperti hewan tadi. Makanya tingkatan puasanya paling rendah. Ya, paling rendah. Itu kalau dia datang melakukan perbuatan maksiat. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, bukan namanya tingkatan puasa, bukan puasa itu. Yang tadi cuma nahan lapar, haus, dipajar sampai kepada matahari. Puasa tingkatan paling bawah. Ya, tingkatan paling bawah. Kalau demikian, tapi dia melakukan perbuatan maksiat itu bukan tingkatan puasa. Berarti ceritanya puasa itu. Nah, itulah yang dikategorikan Imam Ghazali, puasa itu harus dinaikkan ke tingkatan yang nomor 2. Nah, tingkatan yang nomor 2 itu yang mana? Bukan cuma sekedar tidak ada makan, tidak ada minum dari terbit fajar sampai kepada matahari, ya, dohirnya, tetapi seluruh panca inderanya yang 7 dia belokkan juga dalam keadaan puasa, terlebih hatinya. Nah, jadi seluruh anggota tubuhnya pada waktu dia puasa maknanya apa dia? Maka yang puasa, maknanya apa? Dia jatuh luar biasa dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memandangnya. Dan jiwa kita juga lisan, khusus lidah ini. Ya, lidah ini jangan sampai berucap kata-kata yang tidak diperkenankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Ghibah. Aku ghibah. Bagi ada yang bukan pakai orang. Orang juga haram ghibah. Menggunakan duit tidak boleh. Nah, ghibah juga tidak boleh, haram juga. Apa? Membicarakan dzikruka akhaka muslim bima yaqra wa in kunta shadiqa. Engkau membicarakan saudara muslim yang lain wa in kunta shadiqa. Ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun benar kenyataan aib itu. Apalagi bersama-sama. Ya, share ke grup sini, ke grup itu. Sama walaupun tidak diucapkan. Ya, walaupun tadi diucapkan di share, kita tidak tahu ini aib saudara kita muslim, kita tidak tahu pasti. Ya, dalam materi yang tahu pasti itu dihukum ghibah, apalagi kita tidak tahu pasti. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengecam dalam Al-Quran disebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, atau Allah tanya sama kita, apakah kalian senang? Ini yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang membicarakan aib saudara muslim. Walaupun benar kejadiannya, apakah senang salah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Jadi ghibah itu sama seperti kita makan bangkai. Tidak ada kita makan bangkai. Katanya enggak. Ya, apalagi bangkai manusia, bangkai saudara kita muslim sendiri. Ya, dalam keadaan bangkai. Apa jawab? Maka itu pasti kalian tidak bakal mau. Dalam arti yang tinggalkan. Makanya yang dianjurkan Nabi SAW yang sejak kejadian kita lakukan ketika kita mengetahui aib daripada saudara kita muslim, kita dalam keadaan puasa ataupun tidak puasa, untuk disatar atau satar ditutup. Ya. Kalau nyampe ke kita hanya sebatas kita deh, jangan kita expose, jangan kita sebarluaskan. Karena bukan yang luar biasa. Kita mengetahui diri kita punya aib galau, punya saudara yang jelasnya atau tidak yang Tuhan kita yang mengetahuinya. Nah, kalau kita berpengen itu nantinya di padang mahsyar, di halayak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di situ, tidak dibuka sama Allah, kepengen tertutup. Nah, pada waktu kita mengetahui aib saudara kita muslim, kita tutup. Man satara musliman fi dunia satara Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim atau muslimah di dunia, ditutup, disebarluaskan, dibicarakan, Allah tutup nantinya bagi aib dia di hari kiamat. Ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perihal dengan namanya ghibah itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Begitu halnya berbohong. Lebih famsuni fatirna sahih perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa seorang muslim. Al-kadhib. Apa kadhib? Berbohong. Berbohong ikhbar dengan waqi'. Kalau mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan semestinya, dengan kejadiannya, itu namanya bohong. Itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Yang kedua tadi ada ghibah, mengunci atau mengumpat. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba.
setan ini jadi provokator, sehingga saudara muslim dengan sebab dia bermusuhan. Itu an-namimah yang dijuluki Nabi Abdul Wajhain, gayanya teko. Sebelah kanan lain sebelah sini lain, sebelah sini lain lagi. Nah itu Abdul Wajhain, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namimah. Yang keempat, an-nadhar syahwat, memandang sesuatu dengan menggunakan hawa nafsu. Itu pun bisa mengukur pahala puasa kita. Yang kelima, an-yamin al-ghadibah atau an-yamin al-ghams, bersifat palsu. Nah ini diantaranya rata-rata zahir gelo, panca indera gelo. Yang adalah dalam ini banyak terjadi karena sebab lisan. Banyaknya rata-rata itu gelo, ya, lisan sama mata. Begitupun pada waktu kita puasa, tangan kita jaga, perut kita jaga, kemaluan kita jaga, kaki kita jaga, terkhusus hati. Nah ini perkara yang paling berat. Perkara yang paling berat. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang puasa dan pada waktu dia puasa itu bisa mencegah dia untuk berbuat dosa, nah maka itulah puasa yang sebenarnya. Pada waktu dia puasa itu dia dapat nilai takwa. Karena Allah jelas, ya, dalam Al-Baqarah 182 itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau nak nunggu kelar Ramadan jadi takwa kelamaan. Ya, jika lalu kemarin tidak pernah hadir majelis, tidak pernah hadir kalau berjamaah, tahu-tahu hadir berjamaah, berarti dia takwa. Tapi sebulan kelamaan. Kelamaan. Ya, kita bisa memastikan dengan puasa yang kita lakukan, kita pribadi dapat nilai takwa tidak tadi ketentuannya. Ketika kita berpuasa, bisa mencegah puasa itu untuk kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka pada waktu itu kita dapat nilai takwa. Dapat. Karena pengertian takwa itu apa ya? Al-bidayah min maksiatillah atau al-bidayah min adabillah. Upaya diri kita untuk menjaga diri kita dari segala sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Dan kita kan puasa, ya. Ketika nak nengok yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, ingat ya Allah lagi puasa sabar. Tundukkan pandangan matanya. Ketika bagus ini kapal ini masih hangat. masih hangat, belum banyak orang yang mengetahui, ingat ya Allah lagi puasa tak jadi. Jadi puasa itu jadi tameng, jadi perisai. Nabi as-siyam junnah min adabillah. Puasa itu perisai kalian, tameng kalian dari adab Allah, dari perbuatan maksiat. Nah, cakap. Itu baru puasa sebenarnya. Ketika ada perbuatan maksiat, tak jadi karena sebab dia puasa. Nah, tapi berat. Makanya tadi kualitas puasa itu kalau seorang paham itu dengan ibadah puasa yang dia kerjakan, insya Allah dia luar biasa kualitasnya. Tapi banyak orang puasa alhamdulillah tidak sholat. Zuhur lewat, asal cek itu juga balik tahu sudah keluar. Puasa alhamdulillah. Tapi di satu sisi dia juga berbuat maksiat dan meninggalkan sholat wajib yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan maka meninggalkan perintah itu memang maksiat. Mengabaikan larangan jelas maksiat, tinggalkan perintah yang diwajibkan pun jelas maksiat. Nah, terjadi tetapi ketika seseorang dalam keadaan puasa, lucu. Bisa kita katakan dulu, lucu. Bagaimana mungkin dalam satu waktu, Bapak Ibu sekalian kita pahami, bagaimana mungkin dalam satu waktu, satu keadaan seseorang itu dia ibadah, dia juga maksiat, berbarengan waktunya. Kalau tidak berbarengan, oke lah. Ini berbarengan. Pada waktu itu dia ibadah lagi puasa. Tapi pada waktu yang bersama dia maksiat. Jalan bareng. Bisa dilakukan. Kita tidak paham dengan ibadah puasa yang dikerjakan. Kalau ibadah tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Tidak mungkin lagi ibadah. Waktu ibadah dia maksiat. Kita sholat, Allahu Akbar. Dari sini juga bisa ketahui istimewanya puasa daripada ibadah yang lain. Pada waktu sholat bisa ada maksiat. Bisa ada ibu. Tidak bisa kan? Kenapa? Ya lagi ibadah dan kita tahu betul dengan ibadah sekarang lagi sholat. Nah ketika puasa sama halnya. Ketika seseorang itu tahu dan sadar betul lagi puasa, terjauh dari perbuatan maksiat. Nah inilah istimewanya puasa.
istimewanya puasa dari ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau ibadah yang sifatnya menawikan mudah, Bapak Ibu sekalian, mudah. Dan rata-rata ibadah wajib itu nawikan terus dulu. Sadar sudah mengucapkan, sholat sudah menunaikan, zakat sudah menunaikan, umroh sama haji sudah menunaikan. Tapi ketika puasa disuruh meninggalkan. Ibadah yang namanya meninggalkan itu berat. Ya. Ibadah yang namanya meninggalkan itu berat. Melakukan perbuatan taat mudah, meninggalkan perbuatan maksiat susah. Ketahuilah meninggalkan perbuatan maksiat itu cukup ibadah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih istimewa daripada perbuatan taat. Jangan salah. Meninggalkan perbuatan maksiat itu lebih afdal daripada perbuatan taat. Berapa banyak mau yang sholat tapi maksiat sejalan SPMG. Nah, dari sini berapa banyak orang yang infak sedekah dalam hatinya merasa masya Allah, aku nggak sedekah aku. Tolong jangan nggak sebutkan di masjid lagi ya. Sebelum khutbah Jumat sebutkan dulu nama bulan-bulan sekian. Aduh, hatinya tidak bagus ketika dia mempertaat maksiat, hatinya jalan ria, tidak ada ikhlas sama Allah Taala. Makanya para ulama mengedepankan upaya diri kita meninggalkan perbuatan maksiat itu lebih luar biasa daripada perbuatan taat. Khawatir kalau kita balik. Jadi ketika kita berbuat taat di situ juga kita berbuat maksiat, ujungnya hangus perbuatan taat kita. Dan akhir nilainya sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala menurut seperti debu yang terkenal dari bawah sama sekali kalau taat kita jauh. Ada para ulama di antara maqalanya Habib Abu Talib terus Al-Akbar radhiyallahu anhu berkata al-ma'asi afdalu min fi'l ta'at. Meninggalkan perbuatan maksiat jauh lebih afdal, lebih istimewa daripada perbuatan taat. Nah, ketika seseorang lagi puasa disuruh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini berat luar biasa. Makanya ganjarannya juga pada tidak biasa-biasa seperti ibadah sholat, ibadah sedekah dan lain sebagainya. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena susah kita mengambil puasa. Contoh, ketika seseorang dalam keadaan puasa itu kan tidak ada keadaan khusus, gerakan khusus yang bisa menekan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Kalau sholat tadi, kalau sholat itu kan mulai dari takbir sampai salam ada gerakan. Dengan gerakan itu kita terbatas untuk berbuat maksiat, tidak bisa bahkan berbuat maksiat karena terbatas dengan gerakan. Tidak boleh gerakan 3 kali atau lain sebagainya. Tapi kalau puasa ada gerakan khusus, apa keadaan khusus misalnya puasa dari pagi sampai sore itu diam, tidak hati, tidak boleh keluar rumah mantap, tidak hati itu bebas, bebas. Ketika dalam keadaan bebas ini, kalau hati pemahaman yang luar biasa dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita rencana ibadah puasa, khawatir berbuat perbuatan maksiat. Makanya Allah janjikan dengan ibadah puasa itu luar biasa. Wa ana ajzibi kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu qiyasiyam. Setiap amal yang digawekan oleh manusia buat dia ibadah digawekan. Kecuali kata Allah puasa. Allah nafikan, Allah kecualikan dari saking banyaknya amal kita manusia gawekan, puasa Allah kecualikan. Kalau selain puasa buat mereka galau pahala. Tapi kalau puasa buat aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri akan memberikan ganjaran pahalanya. Gambarnya macam mana? Kalau pahala selain puasa itu terkisar dari 1 sampai 70 sampai dilipat gandakan 700, paling kecil 700. Tak lebih. Cuma sebatas itu. Tapi kalau untuk puasa tak katik lipat gandaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui saking luar biasanya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ibadah puasa hamba-hambanya. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahalanya. Dan dari hadis kursi ini kalau kita paham yang kata Allah Subhanahu wa taala, puasa kalian itu buat aku. Memang betul ibadah-ibadah kita itu buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadis kursi Allah nyatakan sendiri, puasa kalian itu untuk aku. Nah, tinggal kita ketika kita mendengar Allah ngomong puasa aku ini buat Allah, macam mana lah kira-kira kita nak memberikan
puasa kita kepada Allah. Nak menghadiahkan puasa kita kepada Allah. Apa cuma sekedar bentuk luarnya bagus tapi tak isi. Sama saja kan hadiah sama Allah. Ya, juga hadiah sama Allah. Ada hadiah Masya Allah dibungkus dia penuh, dipacking sebagus-bagus mungkin, tapi isinya tak bagus. Ketika dibuka mengecewakan. Ada cek, jangan sampai. Kita puasa betul, bagus. Tapi dalamnya ada kata amal puasa berbeda. Bahkan perbuatan maksiat yang ada ketika dibuka, terkejut. Yang terimanya. Kita berbeda ketika dibuka luar biasa isinya itu mana? Jadi kita paham, Allah nyatakan puasa kalian itu wahai hamba-hambaku buat aku. Jadi kan puasa itu istimewa. Itu tunjukkan puasa kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terimanya senang. Sehingga wa anna adisibi aku sendiri akan memberikan ganjaran pahala itu betul-betul luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di surga itu adalah pintu. Ibu, di surga berapa pintu? Harus tahu pintunya asal lagi. Nanti masuk neraka. Harus tahu nama pintunya, Ibu. Pertama, kedua, ketiga sampai 8. Pintu surga 8, pintu neraka 7. Ini jangan salah masuk. Apa ya? Nah, di antara pintu surga itu ada yang namanya yang dikhususkan buat yang banyak puasa. Tak tadi dari 1 sampai 8, oh ini yang banyak sholat, ini dia pintu surga, ini banyak sholat, tak tadi. Tapi ada yang banyak puasa khusus pintu surganya, ini namanya Rayyan. Sampai kata Nabi, kalau sudah seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak masuk, yang banyak puasa masuk, sudah masuk ke roh ditutup, tidak boleh masuk kecuali yang banyak puasa khusus. Dalam artian, orang yang banyak puasa tidak perlu mengantri masuk surga. Kalau sudah ada surga nenek, tapi yang banyak puasa mantri itu pasti banyak masuk sini, tidak tahu di mana ini. Kalau orang tua ini demikian. Allah khususkan. Nah, karena apa? Tadi. Karena Allah puasa kalian itu berarti, sehingga Allah pun akan mengkhususkan pahalanya tidak seperti pahala ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau kita tahu bahwa sholat di puasanya apa dan nilainya, oleh karena itu caranya kita terapkan ketika kita puasa sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Upaya diri kita di dalam menjaga perbuatan maksiat agar tidak terjadi pada diri kita ketika kita berpuasa ini harus memang betul-betul optimal. Optimal. Yang namanya kita manusia bukan kayak terjemah hal-hal yang kita hadap diharapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung istighfar astagfirullah, langsung berpaling dan nanti teruskan. Nah, berarti ada peningkatan. Nah, ini harus kita prioritaskan Bapak Ibu sekalian jemaah sekalian. Puasa itu demikian. Kalau sudah masuk tingkat kedua, alhamdulillah nikmat. Tidak yang pertama tadi. Ya. Tingkat kedua sudah luar biasa. Ya. Tingkat kedua sudah luar biasa, tetapi memang luar biasa juga untuk mendapatkan atau masuk ke dalam golongan tingkat yang kedua ini. Nah, yang paling pandai lagi tingkat nomor 3. Ini bukan dan golongan kita. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau, as-siyam al-imsak ma siwallah. Dia menahan dari sesuatu selain Allah. Ketika itu menahan sesuatu dari selain Allah. Jadi puasa itu tujuannya sih Allah. Jadi tidak mengarap ini, ini repot. Kadang-kadang kalau kita nyampe ya kalau kita tidak mencaman hakikatnya. Dikarenakan ya banyak kita baru di tingkat nomor pertama ini luar biasa. Memang tingkatan para mulia Allah Subhanahu Wa Taala, para kekasih-kekasihnya Allah, para orang soleh. Yang mana tujuan mereka ibadah puasa itu tidak selain Allah. Memang untuk Allah. Kalau kita jengok, kalau dari segi ibadahnya di atas logika kita, di atas logika kita. Seperti di antara banyak daripada masalah soleh, sholat duhanya baik 8 juz sehari. Duhanya itu 8 rakaat. Duhanya baik 8 rakaat pagi dapat 8 juz. Belum sholat-sholat yang lain. Ada yang sehari itu menghatamkan 1 kali Quran, bahkan ada yang 2 kali Quran.
berhenti kan. Beliau diberikan keistimewaan sama Allah Subhanahu wa taala. Air ludahnya dijadikan Allah Subhanahu wa taala hakikatan seperti madu. Makanya masuk Ramadan di sini hari beliau dikitnya baca Al-Qur'an. Tidak banyak khawatir betul. Tapi kalau sudah malam dia tidak lepas Quran. Nah, kalau kita baca Quran itu langsung madu macam mana? Tidak berhenti ada demikian. Saking ini banyak konsekuen dengan ibadah yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala berikan nilai yang luar biasa. Nah, yang paling tingkat nomor itu tadi cacat itu di bawahnya. Yang cacat itu. Oleh karena itu kita berupaya, apalagi yang kita ketahui, alhamdulillah Ramadan ini Allah kembali mengizinkan kita, memperkenankan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu kan ada mungkin jemaah kita yang mungkin beberapa hari lagi Ramadan datang sama sholat ya dengan sibuknya ya. Sekarang kita ini sini dulu iman itu, selalu ada, selalu belum maghrib, pasti ya, masya Allah itu belum ada malam Selasa, ya malam Selasa, ya datang dengan bulan Ramadan, atau yang sebelum alhasil tahun kemarin ada, kalau sekarang tidak ada. Nah, alhamdulillah kita termasuk 4 pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang diperkenankan kembali mencicipi jamuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hidangkan di bulan Ramadan. Ini nikmat dari Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri kita. Allah menghendaki perubahan pada diri dari kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan di waktu tahun kemarin. Ini juga yang harus kita pahami. Ini nikmat dari Allah. Karena semua orang paham, insya Allah dia prioritas ibadah puasa Ramadan tahun ini pasti lebih istimewa daripada ibadah 1 tahun sebelumnya. Nah, itulah kategori seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas. Dia bisa juga daripada kualitas ibadahnya dan pasti berkeinginan ketika dia melakukan ibadah itu lagi mendapatkan kualitas yang lebih istimewa, lebih afdal daripada sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini mungkin yang cukup sampai sini dulu. Bahkan materi bukan ini ya. Materi yang kita sampaikan bukan materi ini karena sudah yang lain keluarnya itulah datang tadi. Mungkin kita cukup dulu sampai sini. Ya. Mungkin dari apa yang kita sampaikan mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang paham atau masalah fikih dan juga puasa dan lain sebagainya, dia tulis silakan. Saya waktu 5 menit masuk dulu. Vaksin. Lalu waktu bulan puasa, masih lanjut puasa. Kayak dulu, vaksin itu cak mana? Kami tidak tahu. Satu, ada orang suntik ada dalam puasa. Vaksin itu disuntikkan di mana? Di lengan. Tapi kalau imun tidak kuat katanya. Tidak, itu kaget, itu akibatnya. Tidak, sekarang hukum bersuntik ketika kita lagi puasa. Dalam arti ketika siang hari, lama-lama tidak jadi masalah. Memasukkan. Nah, itu hukum bersuntik ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali, 1. Yang kedua boleh sama sekali, 2. Yang ketiga yang ketiga ini ditafsir. Apa mana tafsir? Diperinci. Yang pertama 1, jingok apa yang disuntikkan. Yang kedua di mana disuntikkan. Jingok apa yang disuntikkan. Yang kedua di mana disuntikkan. Kalau yang disuntikkan berupa apa itu? Infus itu kan makanan. Di mana pun disuntikkan batal. Kenapa? Dia berupa makanan. Berupa makanan. Diperhatikan juga apa yang disuntikkan. Yang kedua, kalau dia disuntikkan di seperti urat nadi namanya apa di bahasa itu aruba urat nadi atau dekat anggota tubuh kita yang berlubang. Kan disuntikkan ke sini, maaf, dekat dukurnya atau dekat matanya dekat. Apa anggota tubuh kita yang berlubang disuntikkan di situ. Dalam arti tidak boleh disuntikkan di situ kan? Itu batal. Disuntikkan di urat nadi apapun, baik dia berupa infus ataupun cairan ataupun obat. Kalau disuntikkan di urat nadi atau di anggota tubuh kita yang berlubang atau dekat anggota yang berlubang itu batal. Tapi kalau dia disuntikkan
tes. Jadi masalah, kalau betul kalau ada sebab, aku udah mau ya sebenarnya tahu dulu. Kata saya besar bukan cairan di hidung dimasukkan lembek cairannya, bukan dimasukkan sesuatu dari hidung bukan, kalau dimasukkan sesuatu dari hidung itu jelas apa? Batal. Iya pak, batal masuk sesuatu dari hidung. Hah? Kalau yang masuk itu berbatal, ada tetapnya ada airnya, batal. Kalau yang masuk cuma sekedar bau hawa jadi masalah. Jadi masalah. Kita punya kalau saya baik dari mana flash care dirusak jadi masalah. Kalau flash care dimasuknya batal. Kalau cuma sekedar bau tidak jadi masalah. Misalnya flash care kalau bau batal balik rumah habis pegawai sore-sore tangan itu masalah. Ya Allah, apa berarti masalah kalau ini bau itu batal. Nah, kalau zat itu masuk di antara hidung kita atau ke tubuh kita, maka batal. Tapi kalau cuma sekedar bau, hawa tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Kristen tidak jadi masalah, boleh. Boleh. Karena yang kita isep itu baunya, baunya bukan